Shalom, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan baik dan keadaan sehat semua. Nah, perkenalkan nama saya Miss Jeti Sinambela. Untuk beberapa pertemuan ke depan, Miss akan membawakan pelajaran matematika di kelas kalian, ya. Nah, Miss rasa semuanya sudah pada kenal sama Miss ya. Nah, oke. Saat ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang transformasi geometri. Oke. Nah, transformasi geometri ini, sebelum kita mempelajari transformasi geometri, kita harus tahu dulu tentang posisi titik ya, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Nah, di kelas 8 kalian sudah belajar tentang koordinat kartesius ya. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan transformasi geometri. Nah, yang pertama kita mengulang dulu sedikit. Yang pertama memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini diketahui beberapa titik dalam koordinat kartesius ya, dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan ini juga diketahui keterangan dari beberapa titik ini. Kita misalkan, kita lihat dulu titik A. Di sini titik A adalah 2,6. Artinya, absisnya, kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 8 ya, absisnya 2, ordinatnya adalah 6. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang titik A berarti 2,6 ini, jarak terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Nah, dari mana kita tahu bahwa jarak terhadap sumbu X-nya 6 satuan? Nah, kita lihat ini sumbu X ya, yang horizontal ini sumbu X. Jaraknya ke titik A, berarti kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6. Nah, kemudian terhadap sumbu Y-nya ini ya, sumbu vertikal. Kita hitung jaraknya 1, 2. Ternyata jaraknya adalah 2 satuan terhadap sumbu Y atau dari sumbu Y ya. Nah, jadi posisi titiknya di atas sumbu X ya, ini sumbu X-nya berarti titik A berada di atasnya. Dan di kanan sumbu Y ya, ini sumbu Y, titik A-nya berada di kanannya, sebelah kanannya ya. Nah, koordinat titiknya adalah 2,6. Oke. Nah, coba kita perhatikan titik yang lain. Kita misalkan dengan titik B, ya, titik B. Titik B-nya jarak terhadap sumbu X adalah 0 satuan. Kenapa? Karena dia berada di sumbu X, berarti jaraknya 0. Karena dia berada pas di titik di sumbu X. Kemudian jarak terhadap sumbu Y 3 satuan. Kalau kita hitung dari sumbu Y ada 3 satuan. Ya. Sehingga posisi titiknya di kanan sumbu Y. Ya, di kanan sumbu Y. Jadi titik B ini nggak usah kita lihat apakah dia di atas atau di bawah sumbu X karena dia berada persis di sumbu X. Ya. Nah, kemudian koordinat titiknya berarti 3,0. Nah, satu lagi kita perhatikan dulu misalnya titik E ya, titik E min 5,0. Dia juga berada di sumbu X. Berarti jarak terhadap sumbu X adalah 0, terhadap sumbu Y-nya adalah 5. Kita hitung dari sumbu Y, ternyata ada 5 satuan. Nah, kemudian dia berada, posisi titiknya berada di kiri sumbu Y ya. Ini di sebelah kirinya sumbu Y. Nah, jadi ini harus paham sebelum kita melanjutkan transformasi geometri. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan dulu. Di sini juga ada beberapa titik diketahui, ada 4 titik yaitu titik A, B, C, D.
Coba kita misalkan dulu kita lihat titik D. Ya, titik D min 5, min 6. Nah, di sini kita perhatikan bahwa titik D-nya dengan koordinat min 5, min 6. Berarti kalau kita lihat jaraknya terhadap sumbu X adalah 6. Ya, jarak terhadap sumbu Y adalah 5. Tapi kita lihat apakah dia berada di kiri atau di atas atau di kanan atau di bawah ya. Nah, di sini 5 satuan ke kiri ya, dari sumbu Y berarti 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah dari sumbu X berarti ya 6 satuan ke bawah ya atau 6 kotak. Ya. Nah, begitulah dia untuk menentukan posisi titik terhadap titik asalnya. Titik asalnya itu dari titik 0,0 ya. Titik 0,0. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang posisi relatif titik terhadap titik tertentu ya. Kita misalkan titiknya itu adalah A, B ya. Nah, kita langsung lihat contohnya. Jika titik A memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut terhadap titik 1,2? Nah, jadi kalau sebelumnya yang kita bahas tadi, titik pusat kita itu di 1,2, di 0,0. Nah, sekarang di 1,2. Berarti kita hitungnya dari titik 1,2. Kita misalkan seolah-olah 1,2 itu jadi 0,0 ya. Nah, untuk melihatnya kita perhatikan tadi titik asalnya berarti dari 1,2. Nah, ini koordinat kartesiusnya ini sumbu X-nya yang merah, sumbu Y-nya yang hijau ya. Yang merah dan yang hijau ya. Nah, kemudian titik asalnya tadi 1,2 ya. Berarti terhadap sumbu X dia ada 2 satuan, terhadap sumbu Y jaraknya ada 1 satuan ya. Makanya di sini 1,2 berarti persis di sini titiknya ya, di perpotongan garis yang kuning, yang warna kuning. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada 3 gambar. Ini sebenarnya boleh kita buat satu gambar. Cuma ini biar anak-anak Miss sekalian tahu dari mana ke mana gitu ya. Nah, kita tentukan dulu titik acuannya tadi atau titik asalnya di 1,2 berarti di sini ya. Perhatikan panahnya 1,2. Kemudian titik A-nya tadi 4,5 ya, 4,5 berarti di sini 4,5. X-nya 4, Y-nya 5, 4,5. Nah, berarti kita mau menghitung jarak dari titik acuan ini ke titik A. Ya. Nah, kita buat dulu tadi di sini, ini garis yang kuning ini untuk sumbu yang baru ya, sumbu X dan sumbu Y yang baru. Oke. Nah, ini untuk apa sih, Miss? Kita mau supaya lebih gampang menghitung berapa jaraknya ya, berapa satuan gitu. Nah, kemudian di gambar yang ketiga, kita tinggal hitung. Kita misalkan di sini, ini sekarang sumbu koordinat yang baru ya. Sumbu koordinat yang baru berarti 1, 2, 3. X-nya 3, Y-nya 1, 2, 3. Nah, jarak terhadap sumbu X-nya 3, jarak terhadap sumbu Y-nya juga 3. Berarti titiknya adalah 3,3. Jadi kita lihat dari yang baru. Ya, 3,3 di sumbu yang baru. Nah, tanpa menggambar, cara yang lain untuk menentukannya adalah, nah, seperti ini. Posisi relatif suatu titik A dengan koordinat A, X, Y terhadap titik acuan tertentu, ya, kita misalkan titik acuannya itu titik P. Ya, dengan titik koordinat X1, Y1 adalah AT. Ya. Nah, begini rumusnya ya. A, X, Y berarti posisi relatifnya yaitu AT dengan
Titik koordinatnya X kurang X1, Y kurang Y1. Nah, cara penggunaannya kita perhatikan di sini. Masih sama seperti soal yang tadi, jika titik A memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut terhadap titik 1,2? Nah, tadi titik A-nya adalah 4,5, berarti posisi relatifnya terhadap titik A adalah dengan titik 1,2 ya. Berarti 4 kurang 1, ya, ini X kurang X1, berarti 4 kurang 1, 5 kurang 2. Sehingga AT adalah 3,3 ya, sama ya. Nah, contoh yang kedua. Tentukan posisi relatif titik K min K 5, min 2 ya. Ini harusnya ada tutup kurung ya. 5, min 2 terhadap titik X min 3,3. Nah, sama seperti rumusnya ini kita buat. Berarti K 5, min 2 ya, posisi relatifnya terhadap titik K, berarti ya terhadap titik K. Berarti K T 5 kurang min 3, karena ini dia min 3 ya, titik acuannya min 3, min 2 kurang 3. Nah, 5 kurang min 3 adalah 8, min 2 kurang 3 adalah min 5. Sehingga posisi relatif titik 5,2 terhadap titik min 3,3 adalah 8, min 5. Ya. Jadi nanti untuk latihannya boleh kamu menggunakan sumbu koordinatnya atau menggunakan rumus ini boleh. Ya. Nah, baik, demikian pertemuan kita hari ini. Miss berharap nanti ada latihannya yang Miss kasih dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan sama Miss. Ya, oke, semangat belajar dan tetap semangat. Shalom.